Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nabila, dari kelas 2B dengan NIM 1912111596. Nah, saya di sini akan menjelaskan ringkasan materi seputar tentang HIV/AIDS dari pemateri Pak Wawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik pasien HIV/AIDS. Nah, sistematik pemeriksaan fisik yang pertama ada inspeksi, setelah itu ada palpasi, dan setelah itu ada perkusi, dan juga ada auskultasi. Nah, kita masuk kepada inspeksi. Mungkin sebelumnya teman-teman udah pernah mendengar apa itu inspeksi. Untuk teman-teman yang jurusannya di bidang kesehatan mungkin telah mengenal inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keempat pelajaran tersebut, yaitu inspeksi. Inspeksi merupakan langkah pertama dalam memeriksa seseorang pasien atau bagian tubuh dengan menanyakan apa yang terasa, status mental, terus cara kulitnya, juga bau-bau nafasnya, dan setelah itu tadi ada palpasi. Palpasi yaitu meraba menggunakan satu atau dua tangan. Jadi maksudnya palpasi meraba yaitu kita menyentuh bagian tubuh si klien. Dan selanjutnya juga ada di dalam palpasi itu ada palpasi dada anterior dan ada palpasi dada posterior. Dan juga ada palpasi jantung, terus juga ada palpasi abdomen, dan mungkin lebih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada tadi udah siap palpasi, kita masuk ke dalam perkusi. Nah, perkusi itu adalah sesuatu pengetukan pada bagian tubuh dengan menggunakan jari, dengan menggunakan jari tangan atau alat kecil untuk mengevaluasi ukuran. Dan kita juga bisa memperkusi jantung dan paru, juga ada perkusi abdomen di sini. Dan selanjutnya kita masuk kepada auskultasi. Nah, ini adalah tahap terakhir ketika kita telah selesai mempalpasi dan juga telah selesai melakukan perkusi. Lalu maka yang terakhir kita melakukan auskultasi. Nah, auskultasi di sini adalah yaitu dengan cara mendengarkan bunyi dengan menggunakan stetoskop. Dan yang pasti teman-teman semua di sini sudah tahu apa itu stetoskop. Di sini kita bisa mendengarkan bunyi seperti auskultasi dengan cara mendengarkan bunyi seperti bunyi paru, dan mungkin bunyi-bunyi yang lainnya yang ada di pada bagian tubuh manusia. Dan di sini juga ada stadium klinis HIV dewasa 1 dan klinis 2, ada beberapa. Juga ada klinis 3 dan 4. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk materi yang lebih dalam lagi tentang HIV/AIDS itu, alangkah baiknya kita jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu HIV dan AIDS. Nah, HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus. Nah, yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, nah kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang oleh penyakit. Nah, jika seandainya jika terinfeksi HIV dan tidak langsung ditangani, nah infeksi HIV ini akan terus berkembang menjadi kondisi serius yang disebut dengan AIDS. Nah, AIDS itu adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, berarti AIDS itu adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini kemampuan untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Dan di sini juga ada berbagai macam tipe HIV, yaitu tipe utama dan tipe HIV 1 dan HIV 2. Mungkin ada selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tentang HIV, AIDS dan COVID.
Sebelumnya pada saat sekarang ini kita sudah melihat yang pastinya, yaitu gimana adanya virus COVID-19 yang menyerang bukan Indonesia aja, tetapi udah sampai seluruh dunia. Dan kita cari tahu apakah sebenarnya pada COVID-19 ini berpengaruh kepada pasien HIV dan AIDS. Sebelumnya mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya apa itu COVID-19, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit saja, yaitu COVID-19 adalah jenis penyakit yang menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan pada tahun 2019. Nah, virus ini merupakan virus terbaru dari penyakit yang sebelumnya tidak pernah dikenal sebelum terjadinya wabah ini di Wuhan. Dan di sini teman-teman pasti juga bakalan bertanya, apakah ada resiko tinggi tertular virus corona? Apakah ada resiko gawat bila tertular corona? Apakah ARV dapat digunakan mengobati COVID-19? Nah, apakah ARV dapat digunakan untuk mencegah tertularnya? Dan akses pengobatan yang sama bila apa saja akses pengobatan yang sama bila udah terinfeksi. Nah, di sini saran untuk ODA yaitu jaga kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti berita, fakta-fakta yang berbasis bukti. Selalu sediakan obat-obatan yaitu ARV selama 3 bulan dan obat-obatan yang lainnya. Dan di sini juga perlu dukungan dari keluarga juga, serta kerjasama, dan selalu minum obat, jangan sampai terputus obatnya. Selanjutnya kita masuk kepada pengobatannya, dan di sini belum ada obat antivirusnya. Dan di sini juga ada pengobatan suportif demam, batuk, sesak, dan lain-lain lah ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada tentang penularannya, yaitu semua orang bisa tertular. Nah, penularannya mudah terjadi, lebih mudah dapat influenza. Dan faktor-faktor risiko kegawatannya dari usia besar dari 65 tahun atau juga usia berapapun. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan tadi yaitu ODA atau siapapun dapat tertularnya corona, dan untuk peminum obat jangan sampai putus-putus peminum obat tersebut, dan juga harus sediakan ARV atau obat-obat yang lainnya, serta jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Maka lakukanlah hidup sehat, memakan sayur dan buah-buahan, lalu yang terakhir stoplah merokok. Baiklah, di sini kita masuk kepada penata laksanaan pada pasien dengan HIV/AIDS terapi ARV. Nah, di sini ada terapi ARV, yaitu alur tata laksana yang pertama ada pra ARV, pemberian ARV, dan pos ARV. Selanjutnya kita lakukan persiapan sebelum ARV, yaitu edukasi. Yang pertama ada edukasi. Setelah itu kita konseling pengobatan ART. Sebelum memulai pengobatan, pasien sebelum itu harus memahami tujuan dari terapi. Nah, ARV tidak menyembuhkan infeksi HIV, dan selama pengobatan ARV, virus masih dapat ditularkan. Untuk itu diperlukan seks yang aman dan suntikan yang aman. Dan setelah itu pengobatannya seumur hidup. Lalu pastikan diagnosis HIV itu benar, sudah memahami dan menerima status HIV, infeksi oportunistik dan konvensi sudah didiagnosis dan diobati, tidak ada alergi dan efek samping obat. Setelah itu ada tidaknya insufisiensi organ. Nah, di sini kita juga ada kemarin juga ada Bapak menjelaskan, memberitahu tidak semua ODA perlu ARV segera. Nah, indikasi memulai ARV itu harus diberikan kepada semua ODA tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4-nya.
Dan ARV diberikan segera tanpa ditunda-tunda dalam hari yang sama dengan diagnosis sampai satu minggu. Tujuan dari terapi ARV ini adalah menurunkan jumlah virus dan darah sampai tidak terdeteksi dan mempertahankannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas hidup, dan yang ketiga, mencegah infeksi opportunistik. Selanjutnya, mencegah progresis penyakit dan serta mengurangi transmisi kepada yang lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah dan janggal tolong dimaafkan, karena di sini saya pribadi juga masih banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.